sayyidina wa habibina wa qurratina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in wa aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Jenabal karomi wal mutaromi para bapak ulama, para bapak kiai, para sesepuh haji sepuh binti sepuh, segenap jajaran taklim masjid al-hikmah Jati Tengah Sarawak dan Allah hormati, pengurus Nahdlatul Ulama Ranting Jati Tengah ingkang Allah hormati, pengurus muslimah Majelis Wakil Jabar atau anak Jabar Sarawak ingkang Allah hormati, ugi pengurus Fatayat Nahdlatul Ulama anak Jabar Sarawak dan tak ketinggalan pengurus Fatayat Nahdlatul Ulama Ranting Jati Tengah ingkang Allah hormati. Alhamdulillah, barokah rahmat taufik serta hidayahipun Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bermuamalah, bisa berkumpul dalam majelis yang penuh dengan barokah untuk konsolidasi, organisasi, memperkokoh, memperkuat ajaran Ahlussunnah wal Jamaah melalui wadah Jamiah Nahdlatul Ulama yang dikembangkan dari berbagai banom, lembaga, lajnah yang ada dan perangkat-perangkat yang lain, yang semuanya tujuannya satu adalah mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akan tetapi di dalam memperjuangkan Ahlussunnah wal Jamaah dengan wadah Ahlussunnah, dengan wadah Jamiah Nahdlatul Ulama, Nahdlatul Ulama diwadai di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena keberadaan negara itu menjadi syarat mutlak, keamanan negara menjadi syarat mutlak kita mampu untuk memperjuangkan nilai-nilai agama. Rono adil wal muluk ta'amani, keberadaan negara dan agama itu merupakan dua anak kembar yang tidak mungkin akan bisa, yang tidak bisa dipisahkan. Ad-din al-haris, agama itu sebagai benteng, sebagai al-haris, ad-din al-asli, pokoknya itu adalah agama. Tujuan pokoknya agama, karena kehidupan kita semuanya itu wa akhiru dakwahum adalah urusan agama, urusan akhirat. Si pejabat yang mesti akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat, si DPR yang akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat, dan rakyat juga akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat, kiai pun juga akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Pokoknya di sana. Dan ternyata pejabat juga mati, rakyat juga mati, DPR juga mati, wong sing jaduk dodeng mawon mati. Yang kalau kita sudah mati, yang di bawahnya lama tabnu adam ingkoto amal,
sudah nggak bisa bergerak lagi, nggak bisa obat, boleh obat jadi bocah. Ya wis ora iso golek duit, kan golek duit berarti wong sing urip. Ya ora iso ngapusi maneh. Nah, illa min salasin, kecuali 3 hal. 3 hal itu adalah 1 sedekah jariyah. Iki ledek sedekah jariyah, sedekah jariyah. Kita melakukan berjamaah ini juga dalam rangka untuk mewujudkan, melestarikan sedekah jariyah. Dan alhamdulillah dengan jamiah ini kita malah sudah sedekah satu dengan yang lain. Nomor 2, al ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bisa diambil kemanfaatan, ilmu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, ilmu yang bisa mengantarkan kita menuju ke akhirat, ilmu yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Itu jenenge ilmu sing manfaat. Bukan orang yang mendapat ilmu manfaat itu terus jadi DPR murah, oleh ilmu manfaat jadi murah, ilmu manfaat jadi kiai murah, ilmu manfaat yang di pondok pesantren gede murah. Tapi ilmu manfaat yaitu ilmu sing iso marakno cedhek nangge Gusti Allah. Kok dawuh Kanjeng Nabi, man istada iman dalam yasdad hudan lam yasdad minallahi illa huda. Sapa sing tambah ilmune, tambah pengertiane, tambah pengalamane, tambah usiane, ora tambah cedhek nang Gusti Allah, berarti akan semakin jauh dari Allah Ta'ala, akan tambah adoh. Awaladin sholihin, yang pula yang terakhir yang nanti bisa kita harapkan di akhirat, yaitu anak yang soleh. Tentunya kita perlu untuk regenerasi, perlu kita kaderisasi agar supaya setelahnya kita nanti mati, kau panjenengan yang mati ya yang mati, tinggal terserah panjenengan kalian ngomong keri mungkin terserah kalau gitu. Tapi panjenengan kepingin lek mati kula dongaken napa mboten? Panjenengan kepingin mati kula dongaken ya disiyo. Lagi ta kalau dhisik kan mati mboten saged dongaken dateng panjenengan mboten. Ya terserah panjenengan pun. Ya awalatin sholihin, ya pula anak sing soleh. Anak itu ada anak dengan nasab, ada anak dengan sabab. Di panjenengan senajan orang dari anak, tapi mengkader anak-anak kita, mengkader keluarga kita yang sehingga bisa meneruskan perjuangan kita untuk mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu nanti akan bisa mengalir kita sampai besok ya, sampai tidak ada henti-hentinya, sampai putus. Mulani saya mohon dengan hormat lagi sangat kepada patayat untuk telaten membuat kader, walaupun hanya dengan mengajar TPQ, mengajar baca Al-Quran, mengajar baca bismillah, walaupun hanya cara bismillah itu luar biasa. Saat ini panjenengan iso mulang bocah maca bismillah mawon sing diulang itu sampai 100. Dan itu berarti ketika anak itu setiap hari maca bismillah ping pira jajar. Lah nek salate mawon umpama maca bismillah karo Fatihah ngoten mawon berarti ping 11. Apa maneh kok arep mangan maca bismillah, arep numpak sepeda bismillah, mudhun bismillah, buka bismillah. Umpama satu hari bismillah ping 20, arep siji berarti ping 2000. Nah berarti panjenengan wis meneng mawon iku oleh ganjaran maca bismillah ping 2000. Masya Allah luar biasa itu. Makanya jangan diremehkan, jangan sampai minder. Sampai penggaweane apa
pahala namun pulang TPG. Lu jangan kalah, itu merupakan pekerjaan yang sangat mulia, betul, sangat mulia dengan catatan ikhlas. Apalagi panjenengan iso maca, iso ngajarno maca Fatihah, wah luar biasa. Niku sing wajib mawon Fatihah. Satu hari satu malam ping 17 niku sing wajib. Nah, belum lagi mulai arep pendulenan maca Fatihah, arep ngaji maca Fatihah, arep napa niku napa mawon maca Fatihah. Itu kalau satu hari wis gampang-gampangan maca Fatihah pesah-pesi ping 30 mboten mawon sing panjenengan ajari wong 100. Nah, karena sudah beberapa hari senajan satu ini 10 lah, 10 kan ya 100. Dan itu berarti panjenengan setiap hari oleh ganjaran Fatihah ping 2000, maca dhewe ping 2000 tayolen. Dan itu terus setiap dia itu membaca Fatihah panjenengan oleh ganjaran. Apalagi nanti sebelum panjenengan ajaraken itu mengajarkan kepada orang lain, mengajarkan kepada orang lain, niki walaupun ajrun ghairu mamnun, panjenengan akan mendapatkan pahala yang tidak ada henti-hentinya. Mulane sekarang nanti bocah sing belajar ben kerasan, diajar setemanan sing telaten, ini merupakan tabungan kula lan panjenengan sedaya winjing sakwise awake mati tetap oleh diriman. Iki. Nah, kalau mau dalam atur memang tujuannya akhirat itu. Nah, termasuk kula lan panjenengan lakoni perintah pangeran kaya ngaji, salat ngeten iki tidak mungkin bisa dilaksanakan kalau memang negorone ora aman. Dan pengajian saged bebas ngeten iki namung ten Indonesia mawon. Panjenengan golek di sakjane Indonesia. Ono pengajian ngeten mboten enten, pomane ten Indonesia sampai pengajian nutup ratan niku wis jadi parengaken. Padahal niku cara syariat mboten pareng nutup ratan kayak pengajian niku mboten pareng. Kenapa? Karena menggunakan yang tidak sesuai dengan penggunaannya, karena mengganggu orang-orang lewat. Apalagi nanti lek pas ana wong keblekon nglahirno terus baru jalane ora penak, niku lek lahir nang tengah dalan sing nyumpeti niku lek dosan ngono. Nah niku cara syariat pun mboten pareng, tapi di Indonesia masih ditoleransi. Masya Allah luar biasa. Ten masjid-masjid oleh ten griya-griya oleh panjenengan ningali ten Mekah dicekel panjenengan wonten ten Mesir, ten Turki, ten boten pareng ada pengajian dan tidak sembarang wong niku saged ngaji. Ilmune kathah lan boten gadah sertifikat ngaji boten saged. Makanya seperti ten Mekah niku pengajian niku sampun dikoordinir yang ngaji niku cara teng mriki nggih ASN kabeh, BNS semuanya pegawai negeri ini pakai seragam kabeh. Kowe panjenengan ningali ana sing umroh sing haji ngoten niku per pintu niku wonten pengajian niku semuanya bayaran saka pemerintah. Tapi alhamdulillah di Indonesia ora usah dibayari pemerintah pun jalan kabeh dan pemerintah ora mampu bayar. Lebih baik gak usah dibayari tapi dibebasaken ngeten iki daripada dibayari tapi hanya orang-orang tertentu sehingga tidak bisa orang yang tidak mempunyai sertifikat terus bisa ngaji. Namun kadang-kadang kebablasan sebab sudah tidak ada batasnya sehingga wong sing ora iso ngaji barang itu melok ngaji. Apalagi saat ini dunia yang global dengan menggunakan YouTube setelah ora iso ngaji ngoten mawon iso pidato dhewe dirungokno wong sak dunya ngoten iki ini. Ah niki dalam zaman modern saat ini. Lan untuk menuju keamanan, untuk mengamankan negara ini ku tidak ada lain, ini ku kita harus jaga kerukunan antar umat satu dengan yang lain, semuanya penduduk, tidak memandang itu alirannya apa, tidak memandang itu agamanya apa, tapi semuanya ini kita anggap saudara karena satu
tetangga satu negara. Karena niku para hadirin hadirat ingkang kawula hormati, sekarang program Nahdlatul Ulama PBNU niku mengadakan halakoh kira-kira 300 pertemuan halakoh. Kula niku nggih wencret iki jane yang budal Sabtu ini mulai Minggu mulai Rebo terus ngaos nang sampean berteng griya dhewe Rebo warna Tulungagung Malang mulai malam Jumat legrek kaya ngaji nang Sarapura menawa panas mboten mampu. Nah, terus akhirnya nang dokter kemana istirahat tapi ternyata Jumat jadwalnya sih telung tempat ya akhirnya nggih ora iso istirahat. Terus alhamdulillah Sabtu ini kula rada istirahat saniki wau wis rada metu maneh. Nah niki mawon niki bikin ngeten iki nggih. Selasa nang Malang terus Rebo iki nang Jakarta mantuk Kamis pagi langsung menuju Madura. Mungkin mantuk Madura itu sampai malam Jumat mulai duduk Kediri langsungnya malam Sabtu bulan. Ini ku dalam rangka Islam peradaban. Apa Islam peradaban itu? Islam peradaban dalam rangka untuk membangun atau apa itu namanya menata siasah, menata politik di dalam dunia baru. Jadi saat ini niku Nahdlatul Ulama untuk PBNU sing diurusi tidak hanya di Indonesia tapi yang diurusi itu internasional. Yang insya Allah besok tanggal 15 puncaknya tanggal 15 sampai 16 Rajab wonten muktamar internasional undang dari berbagai tokoh internasional yang nanti hasil dari halakoh itu kita sampaikan di sana konsep hidup kenegaraan menata dunia sesuai dengan yang diusulkan oleh Nahdlatul Ulama. Loh, kenapa kok di situ dikatakan menata dunia baru? Mergo sakniki niku keadaan dunia pun konsepnya mboten sami kali wonten kitab-kitab panjenengan sedaya, wonten kutubus salaf. Sementara yang kita ajarkan ya tetap kita Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Fathul Izar, Fathul yang lain. Nah, tapi kontekstualisasinya sudah berbeda dengan dulu. Krono dulu niku dalam konsep kenegaraan campuramburadun, siapa yang menang bisa kita menjajah dengan yang lain, kalau kuat menjajah yang lain, sehingga ada daulah, ada kekuasaan kelompok-kelompok kerajaan-kerajaan. Makanya seperti Belanda menjajah Indonesia itu tidak melanggar HAM untuk zaman dulu niku boten. Tapi saat ini betul ini wonten daulah Islamiyah, orang Islam punya kekuasaan sendiri, sehingga tengeriku wonten konsep secara Islam ada hukum potong tangan, ada ranjam, ada apa itu namanya had dan lain sebagainya. Karena itu memang daulah Islamiyah, dan kalau orang lain masuk di dalam negara Islam, daerah Islam, maka harus bayar visa, harus membayar paspor yang disebut dengan jizyah. Ini pajak itu nanti terserah transaksinya apakah mukinin yang berarti di kafir disebut dengan kafir dhimmi, apakah hanya karena singgah sementara untuk minta perlindungan sebab berdagang, itu nanti disebut dengan musta'man. Terus apa termasuk penjagaan senjata. Nah, sementara istirahat di negara Islam itu ada muahad. Nah itu sudah nggak ada sama saat ini betulnya ini kafir mujimi, kafir musta'man, kafir muahad itu sudah nggak ada. Sebab apa? Seluruh dunia saat ini sudah menjadi negara bangsa. Tidak ada negara Islam itu sudah tidak ada. Daulah Islamnya sudah tidak ada. Yang ada daulah watoniyah, daulah kaumnya, negara bangsa.
Negara bangsa itu adalah negara yang kekuasaannya di kependudukan. Siapa yang berdomisili di situ, itu yang mengatur negara, terserah kesepakatan satu negara yang semacam itu. Kalau di Indonesia yang disepakati ulama-ulama Indonesia yaitu dengan dasar PBNU, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, N Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Undang-Undang Dasar 45. Jadi yang disepakati wonten Indonesia, walaupun beda-beda tapi yang jelas terserah kependudukan, terserah yang penduduknya di sana. Oleh karenanya panjenengan sebagaimana orang Islam pergi ke Mekah itu ya harus membayar paspor, harus membayar visa. Kenapa? Karena bukan negara Islam. Artinya bukan negara Islam, bukan kekuasaan orang Islam. Kalau kekuasaan orang Islam milik orang Islam, panjenengan orang Islam mestinya di sana bebas. Enggak. Nah, sekarang ini sudah satu negara punya kekuasaan masing-masing, sehingga tidak seperti dulu satu pimpinan untuk menjadi pimpinan semuanya yang ada. Islam menjadi pimpinan semuanya orang Islam yang ada. Zaman dulu seperti itu. Tapi saat ini betul sakit. Karena apa? Karena memang satu negara punya kekuasaan masing-masing, punya aturan masing-masing. Kalau dulu panjenengan misalnya di dalam konsep fikih golek iwak niku di India yo bebas, yo jenenge lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, daratan iku dek Gusti Allah, lautan juga dek Gusti Allah. Panjenengan mencari ikan di mana saja bebas. Tapi sekarang betul sakit. Jadi ada perbatasan bahwa daerah 12, aku dalam radius 12 mil itu menjadi milik negara yang ada di daerah situ. Betul nggak boleh sampai Joko di daerah lain. Ini tak Gusti Allah, di mana saja tak Gusti Allah betul sakit di penjara ngoten. Makanya orang lain sampai mlebu nangge radius 12 mil di perairan Bames itu kira-kira 30 kilo. Dan daerah Indonesia yang ditenggelamno karo sushi barang ngoten iki. Ya ini kenapa? Karena negara kita adalah negara bangsa, bukan negara bukan Islam ya, bukan Watonia, bukan niki pun semacam niku mboten saged konsepe kaya dene panjenengan wis golek enggak salat di penjara apa dihukum dipateni mboten saged. Nah, kalau sampean ngaji man badalal din 40 wong sing murtad kudu dipateni, mboten saged. Di Indonesia semacam itu mboten saged. Itu terserah nanti kesepakatan yang disepakati oleh pemerintah, oleh DPR. Nah, sistem kenegaraan saniki sistem negara bangsa, negara tidak tadi katakan al-aslu niku aslinya adalah agama, sedangkan negara itu pelindung, penjaga. Mulane pondasine niku Islam, pondasine niku agama, sedangkan negara sebagai dindingnya, sebagai penjaga, sebagai pagere. Nah, saiki kalau ada negara tanpa agama, berarti ono sing jaga, ora nek sing dijaga. Yo gak bisa. Demikian pula ono agama tanpa negara ki mboten saged. Karena nyak pandemen tok tapi ora enek dindinge, ora iso digon, ora iso digoni. Makanya di sini harus satu kesatuan antara negara dengan agama. Makanya di Indonesia kekuatan negara Indonesia itu namun adanya Nahdlatul Ulama. Kayaknya Nahdlatul Ulama Indonesia itu pun boleh sudah akan terpecah-pecah karuan. Dan sekarang ini sudah banyak dari aparat-aparat yang terjangkit teroris itu pun sapirang-pirang yang semacam itu, baik dari kepolisian atau dari TNI pun kathah teman-teman. Tapi alhamdulillah masih ada NU, masih ada kekuatan. Kalau nggak ada NU, kados Somalia itu satu negara niku Islam kabeh, mazhab Wahabi kabeh. Yo satu mazhab, satu pemikiran, musik yo haram, joget yo haram, diharamaken dadi kok kauleh niku. Tapi panggah geger sampai saat ini perang bertahun-tahun juga
selesai. Kenapa? Karena saling menyalahkan satu dengan yang lain, saling mengkafirkan satu dengan yang lain. Di sini dalam negara bangsa konsepnya negara namun sekedar jogo, tidak boleh negara itu ikut campur di dalam masalah urusan ngatur agama. Mulane ora enek negara niku boleh mewajibkan salat, wajibno poso utawa lek gak poso di penjara, gak salat di penjara niku mboten saged. Gak salat atur-atur negara lek ana wong kudu lek salat kudu pakai kunut mboten pareng. Gak boleh yang semacam itu. Makanya seperti Gus Dur rahimahullah ketika ada SK 3 Menteri tentang pelarangan Ahmadiyah, beliau ngamuk-ngamuk itu sudah bertentangan dengan konstitusi. Tidak ada negara boleh membuyarkan ajaran agama, itu tidak ada. Kalau nanti itu urusan keamanan, itu urusan negara. Tapi urusan akidah, urusan amalia, itu urusan pribadi-pribadi. Negara tidak boleh ikut campur. Betul kan? Ini penting. Harus kita pahami. Makanya tegrikin itu kadang bebas wis yo terserah kono sing aliran kono yo sing kebatinan yo ben sing ben, tapi kita sebagai Nahdlatul Ulama benteni dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tapi gak berhak untuk melarang mereka, tidak berhak untuk ngolok-ngolok mereka. Wong kafir lho gak oleh diolok-olok. Gusti Allah dawuh la tasubul ladzina yaquna min dunillah fa yasubullah adwan bighairi ilmin. Jangan memaki-maki kepada orang yang tidak menyembah kepada selain Allah, yang menyembah kepada selain Allah. Kenapa? Fa yasubullah adwan bighairi ilmin, karena mereka akan memaki-maki kepada Allah tanpa didasari ilmu. Makanya dalam zaman Kanjeng Nabi sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh niku lek maca Quran dibanterno. Cuman lek waktu sholat zuhur, sholat asar mboten angsal dibanterno. Lho kenapa? Jogo perasaane wong kafir. Lan jogone piye? Karena wong kafir niku lek Quran diwaca iku wegene gak karuan. Misuh-misuh. Nah, krono misu-misu nek maca aja banter-banter alon-alon ben ora dipisui ngoten. Aja malah nentang-nentang ben dipisui karo wong. Nah, seperti nentang-nentang bener la ilaha illallah ditungtungno mulai disuwek jarene merusak bendera tauhid. Ya, supaya ngoten niku kan nggih. Tarik mboten pareng. Nah, haram mboten niku. Yang bendera jadi bendera tauhid tapi kalau digawa dengan nungguwi barang wis gak karu-karuan kemalahan. Ini penting menjaga dalam masalah agama. La tasubul ladzina yaquna min dunillah, jangan memaki-maki kepada orang yang menyembah kepada selain Allah. Karena apa? Fa yasubullah wa bighairi ilmin. Karena mereka akan memaki-maki Islam dengan tanpa didasari ilmu, memaki-maki Allah tanpa didasari ilmu. Betul kan ini? Nah, oleh maca Quran banter niku ketika dalam kondisi wong padha turu, mergo lek wong kafir niku lek magrib pun turu, tangine awan. Nah, mergo ora ana subuh, ngoten ya. Mulane sakniki nggih ditiru wong-wong sing rada keturunane ngoten nika nggih, wis magrib wis turu kok tangi jam 09.00, riyi-riyi nyambut gawe ra tau salat. Dan niku ya keturunane niku ya anak buah niku ya. Ya nek sing ngoten niku mboten daruni. Ya biyen niku lek bengi krana mereka babuk kabeh, turu kabeh akhire wis gak apa-apa lek bengi banterno. Nah, mulane ten kula lan panjenengan niku lek banterno tracker yo gak masalah, tapi harus tahu kondisi. Kalau memang mengganggu pada masyarakat waya turu maca Quran bengi-bengi banter nggih haram. Lho kok maca Quran gak oleh, ora krana maca Quran gak oleh, tapi ganggu wong turu ngoten niku. Dan ini kadang-kadang kula lan panjenengan iki kebablasan sampai musala kan 100 meter musala kan 100 meter musala azan kabeh azane banter-banter ki ora bareng bentenane. Jadi sing ngomongno niku. Lho ngeten iki nggih kudu perasaan.
Lho, biyen gak enek jaman speaker jaman Kanjeng Nabi niku mboten enten, berarti sampeyan sampai bising kaya ngeten. Kula diarani bising, wah, iki wong kafir munafik bising karo azan. Repot bagi kita niki ngeten lakune. Jadi perasaan kita jaga diri-diri. Mulane ngaji barang wis ora usah speaker ten dhuwur mboten usah. Nah, wis salah lagi isar mboten mawon. Jadi sing kebutuhan sesuai dengan kebutuhan memang kita sehingga ora sampai ganggu dateng wong liya itu penting. Mulane anggon kula niku barang mboten enten speaker pakai qiraah menawi mboten enten masjid ya ora duwe tik ya ora usah pancene. Ora usah mesti akan masjid Jumatan bisa rasa qiraah mergo apa? Lah qiraah kok apa ngarep Jumatan mesti ningali ya qiraah ngono ya. Wis ora usah, ya wis Jumatan ya wis kuwi paham kok ya Jumatan kok wis wayahe arep azan ya di apa niku jenenge jidor niku beduk mboten mawon. Kok lek kiraan niku kabeh niku mboten walah sekira ae sepi. Lek ngoten kadang-kadang yo ngati-ngati mergo apa gak awas itu ketinggalan kemenangan ngoten lho. Sering selalu Jumatan salam ngoten mawon sing teko seguduk-guduk ya mulia arep kuwat terus. Hati-hati kaya ngoten kok ya. Kebutuhane dhewe ngoten. Niki penting. Jadi ora usah gawe bising. Niki penting. Jadi menjaga saling satu dengan yang lain. Jadi lek urusan hubungan satu dengan yang lain nggak usah kita mengatasnamakan agama. Jadi sama warga masyarakat kita harus kita hormati aliran yang wae, wong apa wae, kita membantu ya ora usah kudu sing tak bantu niku harus wong Islam boten. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam niku pernah didatangi kali tiyang sing jaluk mangan, jaluk suguhan niku wong Majusi. Wong Majusi niku tiyang nyembah api. Lah ngoten niku Nabi Ibrahim dawuh, kowe tak kei mangan lek gelem masuk Islam. Padha karo DPR tak sumbang lek gelem nyoblos ngoten lah. Lah ngoten. Lek kaya ngoten ora usah dipilih. Ora usah dipilih karena bukan wakil rakyat tapi wakil dari wakil partai ini bukan gitu. Lek wakil rakyat ya mestinya siapapun ya saya wakil di wakil rakyat wakil partai niku sing gelem sing disumbang niku sing biyen nyoblos sing gak nyoblos ora niku dudu wakil rakyat niku jenenge. Tapi wakil sing nyoblos biyen itu kan ya. Mestinya wakil rakyat itu semuanya dari masyarakat tanpa terkecuali. Insya Allah lek gelem nuduh ngono yo dadi maneh lek pilih kasih berangkat padha. Ini penting. Akhirnya Nabi Ibrahim nyarataken awakmu oleh tak keimangan nek gelem masuk Islam. Krana niku akhire walah mangan kok disyaratno Islam ora kari ora usah mangan-manganan mulih. Sedang mulai akhirnya didhawuhi kali Gusti Allah Nabi Ibrahim. Lek dhek iku masuk Islam untukmu apa? Dene mulane jenenge